Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua di mata kuliah Jati Diri Unsud ya. Hari ini pertemuan yang keempat ya. Materi yang akan kita bahas ya. Nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kita tahu ya, Unsud ini salah satunya yang menggunakan ya, tentunya nama besar ya, Panglima Besar Jenderal Sudirman ya, diabadikan sebagai nama universitas. Tentu jasa-jasa beliau yang luar biasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun kompetensi yang nanti rekan-rekan dapatkan di sini ya. Yang pertama adalah Jenderal Sudirman memiliki karakter yang mulia dan memiliki semangat kejuangan dan kepribadian luhur yang menjadi inspirasi dan teladan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, pada pembelajaran ini mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai kejuangan Panglima Jenderal Sudirman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini tentunya akan memberikan gambaran gitu ya, dalam kita mendalami ya nilai kejuangan Pansar ya Jenderal Sudirman dan tentunya mahasiswa nanti akan memahami gitu ya bagaimana beliau berjuang ya dalam perang gerilya ya yang sangat terkenal ya karena kekuatan militernya dari segi senjata mungkin kalah ya dengan musuh ya, jadi beliau memilih perang gerilya. Adapun pada pertemuan ini ya kan dalam kita institusi tentunya identitas institusi dengan nama beliau untuk mengabadikan ya, untuk menjadikan nilai-nilai perjuangannya sebagai landasan moral dan karakter bagi Civitas Academica ya. Melalui materi ini nanti ya tentunya akan sangat dimaknai ya bahwa perjuangan itu tidak hanya dimaknai sebagai perang fisik ya, tapi sebagai semangat pantang menyerah ya, seperti tagline beliau ya, maju terus pantang menyerah ya, kejujuran, pengabdian, dan dedikasi kepada bangsa dan negara. Nah, tadi sudah disampaikan ya kompetensinya ya, jadi intinya memahami konsep nilai nanti satu ya, memahami konsep nilai kejuangan Panglima Jenderal Sudirman ya, dengan salah satu tugas kemarin, tugas kelompok ya yang telah Anda lakukan ya dan akan Anda buat gitu ya. Kemudian nanti menjelaskan biografi dan perjalanan perjuangan beliau, mengidentifikasikan nilai-nilai kepemimpinan, keteladanan yang dapat diambil dari tokoh tersebut. Kemudian tentunya yang keempat, menginternalisasikan nilai tersebut dalam kehidupan akademik dan sosial. Harapannya pembelajaran ini tidak hanya bersifat pengetahuan sejarah ya, tapi juga pembentukan karakter mahasiswa. Nah, itu goalnya di sana. Nah, dalam pendahuluan ini ya,
kita ketahui ya, nilai perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan bagian penting ya, dari jati diri Universitas Jenderal Sudirman. Karena itu nilai tersebut harus dipahami ya, diinternalisasikan oleh seluruh sivitas akademika. Internalisasi nilai ya berarti apa? Proses menanamkan nilai sehingga menjadi bagian dari keyakinan, dari sikap dan perilaku seseorang. Proses ini tidak terjadi secara instan, ya, tetapi memerlukan pembiasan itu habituasi ya, dan keteladanan. Nah, ini ya. Melalui pendidikan di perguruan tinggi ya diharapkan lahir lulusan yang memiliki karakter seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman. 4 setidaknya. Yaitu apa? Karakternya ada 4 setidaknya ya. Ya, ada karakter jujur, tangguh, ya, pantang menyerah, dan memiliki dedikasi tinggi kepada bangsa dan negara. Nah, itu harapannya seperti itu ya. Jadi ini poinnya ya. 4 sifat ini yang tentunya dijadikan contoh ya, dan dapat diinternalisasi ya, atau dicontoh oleh karakter mahasiswa ya, jujur ya, jadi pada keyakinan agama, memiliki iman dan takwa yang kuat ya. Dari sisi kecerdasan intelektual ya, yang tentunya ini ciri khas ya seorang ulil albab ya, orang-orang pemikir ya, memiliki sifat peduli, ya, menghormati ya, pendapat orang lain dan berpihak pada kepentingan rakyat, dan tentunya memiliki tanggung jawab ya, pantang menyerah, menguntungkan kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini tentunya akan kita contoh. Nah, dalam kehidupan kampus ya, nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman perlu diinternalisasikan dalam kehidupan sivitas akademika unsur ya. Jadi ingat ya, jadi ini salah satu mata kuliah yang tidak ada di kampus lain gitu ya, hanya ada di unsur gitu ya. Nah, internalisasi nilai dapat berhasil apabila terdapat 2 faktor penting. Yang pertama tadi ada habituasi ya, pembiasan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah keteladanan dari para pemimpin dan dosen. Nah, karena sivitas akademika inilah yang tentunya akan menjadi garda ke depan ya, bagaimana menjaga nilai-nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dengan internalisasi ini diharapkan mahasiswa unsur dapat menjadi lulusan yang memiliki jati diri yang kuat. Tentunya memiliki apa? Integritas. Pribadi yang memiliki integritas, pribadi yang memiliki semangat pengabdian, serta tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Jadi tokoh Panglima Besar Jenderal Sudirman dipilih sebagai sumber keteladanan ya, karena beliau memang merupakan pahlawan nasional yang menunjukkan kepemimpinan, keberanian, dan pengorbanan luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini tentunya nanti rekan-rekan akan terjun ke lapangan ya, melihat ya di Museum Jenderal Sudirman ya, ada banyak museum ya, beliau ya ada di Jogja, ada di Purwokerto, ada di Purbalingga gitu ya. Nah, ini diharapkan nanti benar-benar rekan-rekan akan menjadikan ya Panglima Besar Sudirman itu sebagai keteladanan ya, dari segi karakternya.
peran mahasiswa. Peran mahasiswanya. Peranan mahasiswa Ya. Jadi mahasiswa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Ya, secara umum terdapat 4 peran utama. Ini yang pertama adalah agent of change, sebagai agen perubahan. Kalau rekan-rekan flashback ke belakang gitu ya, itu banyak sekali peran-peran pemuda, mulai mungkin yang terdekat waktu itu adalah reformasi ya. Reformasi Anda pun belum lahir ya, 1998. Mahasiswa merupakan agen perubahan yang dapat memberikan gagasan ya, melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Saat ini juga banyak sekali sekarang terjadi kritik-kritik ya kepada pemerintah gitu ya, tapi dengan santun saya kira ya, dengan baik gitu ya. Nah, nanti akan mendapatkan hasil yang baik juga harapannya gitu ya. Kemudian peran mahasiswa, peran utama yang kedua adalah social control. Mahasiswa berperan sebagai kontrol sosial, ya, yaitu mengawasi dan mengkritisi berbagai kebijakan atau kondisi masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kebenaran. Yang ketiga lah iron stock. Ya. Mahasiswa merupakan cadangan masa depan bangsa. Nah, rekan-rekan ini akan dididik gitu ya, khususnya di unsur ini ya, khususnya di informatika, ke depan akan menjadi para pemimpin ya, entah pemimpin di keluarga, pemimpin di organisasi, pemimpin di manapun gitu ya. Oleh karena itu mahasiswa harus mempersiapkan diri yang menjadi generasi yang tangguh, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan leadership. Nah, penting ya. Jadi Anda akan jadi calon pemimpin ya, minimal di keluarga nanti. Yang keempat lah moral force, yaitu mahasiswa berfungsi sebagai kekuatan moral, ya, yaitu menjadi teladan dalam perilaku, etika, dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat. Nah, ini 4 peranan ya mahasiswa ya, rekan-rekan harus pahami ya, yang harapannya nanti secara Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa selalu memiliki peran penting dalam bagi momentum nasional ya, seperti Sumpah Pemuda ya, kemudian proklamasi kemerdekaan ya, hingga reformasi. Nah, ini ya, jadi ini memberikan spirit ya, agar rekan-rekan sebagai pemuda ini akan mempunyai 4 peran nih ya, agent of change, social control ya, iron stock ya, dan moral force. Ini ya. Ya, ini juga dulu Bapak pernah berpartisipasi dulu ya dalam sumpah internet pemuda dulu. Nah, ini mungkin bisa dilihat nanti ya, di YouTube ya, yang mungkin bisa saya coba share, bisa nggak ini ya di YouTube. Nah, saya coba cari ya. Nah, ini ketemu nih. Saya coba share ya. Nah, ini kelihatan ya rekan-rekan ya. Nah, ini dulu kami pernah berperan ya waktu mahasiswa dulu
kita buat acara ya. Kebetulan saya jadi koordinator di Jogja ya, kita buat deklarasi gitu ya, dulu awal-awal internet ya, kita kasih nama Sumpah Internet Pemuda ya, ini 18 tahun yang lalu. Wah ini ya, boleh ini 28 Oktober 1928. Momentum peringatan 72 tahun Sumpah Pemuda akan diwarnai keinginan luhur untuk kembali mempersatukan tekad dan semangat nasionalisme, khususnya guna menyatukan generasi muda yang sedang belajar berdemokrasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat melalui Sumpah Internet Pemuda 2000 atau SIP 2000. Direncanakan SIP 2000 akan diresmikan dari Palangkaraya dan secara simultan diselenggarakan di 7 kota termasuk Yogyakarta. Lebih banyak tentang SIP 2000, rekan kami Sarung Sigit akan berbincang dengan koordinator SIP 2000 Yogyakarta, Nurul Hidayat, yang kali ini sudah berada di studio. Silakan Sigit. Terima kasih Bibi. Mas Nurul, saya kira ini menarik sekali. Ada satu gebrakan untuk memanfaatkan teknologi internet ya dalam menggalang persatuan bangsa ini. Sebenarnya kalau boleh diperjelas apa sebenarnya tujuan yang mendasari itu? Oke. Dari acara Simposium Sekolah 2000 ini adalah acara dari program Sekolah 2000 yang merupakan program kerjasama antara Departemen Pendidikan Nasional dan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJI. Dan salah satu program nasional yaitu Simposium Sekolah 2000 dengan mengambil tema pada kesempatan kali ini adalah peran teknologi internet dalam dunia pendidikan. Kira-kira sejauh mana itu akan diaplikasikan untuk dunia pendidikan kita ini? Dasar ininya adalah idenya adalah untuk biar wawasan dari masing-masing sekolah yang di Indonesia itu terbuka. Jadi sebagai momentum untuk bagaimana bisa mengaplikasikan teknologi khususnya internet itu di sekolah-sekolah. Jadi artinya kalau sekolah punya lab itu nggak cuman yang dipelajari 2 software yang kita kenal itu aja ya. Jadi bisa juga ternyata masuk menggunakan internet gitu ya. Jadi mungkin kita lihat untuk perkembangan masalah teknologi di Indonesia, mungkin bisa kita lihat fenomena di lapangan itu hampir semua sekolahan saya kira sudah punya komputer ya. Jadi bisa kita katakan melek komputer gitu ya. Nah, kemudian tahap yang kedua ini kita akan memelekkan internet. Bagaimana supaya teknologi ini bisa diaplikasikan di sekolah. Programnya gimana untuk memelekkan internet tadi itu? Iya, yaitu program diantaranya karena apa tadi ya di sekolah dinamakan program Sekolah 2000 ya. Iya. Jadi program ini akan mengelingkan atau menghubungkan sekolah-sekolah di Indonesia target untuk tahun 2000 ini 2000 sekolah. Jadi 2000 sekolah masuk dalam jejaring cyberspace yang antar sekolah itu ya. Iya. Lalu sebagai koordinatornya dari APJI atau dari Depdiknas? Untuk secara operasional untuk sekolah 2000 ini diserahkan kepada APJI. Ya begitu ya. Iya. Wah kerja besar ini. Iya. Oke. Kemudian kalau kita melihat dari teknis operasi besok untuk yang tanggal 28 besok kita mendengar informasi Ibu Wakil Presiden di Palangkaraya akan membuka ini. Saya tidak tahu apakah Gus Dur juga di sana besok. Tapi kira-kira nanti modelnya bagaimana? Apakah ada langsung video conference gitu? Iya. Jadi untuk acara teknis besok ada 2 agenda besok untuk masing-masing daerah 7 kota ya. Jogja diantaranya. Untuk agenda yang pertama 7 kota tadi mana? Mungkin bisa 7 kota yaitu Jogja, Surabaya, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, Makassar, Palembang. Ya. Okay. Ya. Nah, untuk di masing-masing daerah acara diserahkan kepada daerah untuk acara pertama yaitu untuk menampilkan Oke, itu tadi ya contoh sekilas ya. Saya sendiri gitu ya. Nah, jadi saya nyontoin gitu ya. Waktu
jadi pemuda ya. Sekarang udah gak jadi pemuda ini ya, sudah lebih dari 50,5 ya. Di rekan-rekan diharapkan terus ya mengasah ya. Saya yakin itu ya, rekan-rekan pasti punya talent ya, talent masing-masing yang tentunya barangkali belum dimunculkan ya. Nah ini untuk jadi agen of change, agen social control, iron stock dan moral force. Oke. Nah, jadi harapannya sebentar, ini belum ya. Universitas Jenderal Sudirman memiliki sejarah yang erat ya dengan perjuangan bangsa ya. Oleh karena itu ya, mahasiswa Unsud ya memiliki tanggung jawab moral yang untuk menjaga ya nama besar universitas ya, tentu kebesaran PB Jenderal Sudirman. Unsud dapat dipandang ya sebagai monumen hidup ya dari semangat ya, perjuangan Panglima Besar Sudirman. Ya, mahasiswa sebagai bagian ya dari Civitas Akademika ya, harus melanjutkan nilai perjuangan tersebut melalui Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, ini ya, ini tentunya tugas dosen ya, dan dibantu Civitas Akademika rekan-rekan dari mahasiswa yang tentunya ini akan sangat bagus ya kolaborasi dosen dengan mahasiswa. Jadi melalui kegiatan tersebut mahasiswa diharapkan mampu terlibat berkontribusi nyata ya bagi masyarakat. Setidaknya nanti rekan-rekan akan ada KKN kan ya, itu syarat wajib ya. Nah, ini untuk membuktikan gitu ya peran mahasiswa di masyarakat. Nah, kalau kita lihat ya biografi Panglima Besar Sudirman gitu ya, kan dah bisa mungkin dan baca-baca ya banyak ya referensi ya yang tentunya bisa dijadikan rujukan nanti ya dalam Anda membuat tugas project ya, video apa semacam sejarah beliau ya sejak kecil ya, tentunya Anda bisa mencari referensi ya. Nah di slide ini ya, beliau sejak kecil dikenal sebagai anak yang rajin ya dan taat beragama gitu ya. Nah kalau kita lihat ya, beliau punya nama Raden Sudirman alias Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman. Lahir di Purbalingga 24 Januari 1916 ya. Dengan silsilah keluarga, ayahnya bernama Karsid Kartawiraji atau Karsid Kartowiroji ya. Nah, kalau dibaca dengan bahasa Jawa istilahnya ya. Ibunya Ibu Siem, istri beliau namanya Alfiah ya. Dan putri beliau ya, ada yang namanya Didit Suciati ya, Didi Suciati, Taufik Effendi ya, dan sebagainya. Wafat beliau di Magelang ya 29 Januari 1920 ya. Yang mungkin masih usianya masih muda sekali ya rekan-rekan ya, 34 tahun ya, 34 tahun. Riwayat pendidikan ya, mulai dari Holland's Inline School is sama Sesmo, Sekolah Wirotomo ya, dan Holland Inline Quick School atau HIK ya, beliau yang apa namanya lahir ya di nah kemudian
masa kecil beliau ya, kecil yang tentunya penuh dengan perjuangan gitu ya. Karir militer ya, mulai Jenderal Sudirman ini dimulai ketika beliau mengikuti pendidikan militer di PETA ya, tahun 1944 ya. Setelah Indonesia merdeka, beliau memegang berbagai posisi penting ya, Ketua PKR Karsian Banyumas ya, Komandan Divisi 5 ya, Tentara Keamanan Rakyat Banyumas ya, Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat ya, Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Nah, pada usia yang relatif muda beliau telah dipercaya yang menjadi Panglima tertinggi TNI ya. Ya, jadi kan belum berumur 34 ya, dia sudah dikasih amanah. Ya. Nah, kemudian terjadilah agresi ya. Agresi ya militer atau tentunya ini tadi sejarah ininya ya. Nah, di umur 31 ya, di umur 31 dia jadi Panglima Besar TNI ya, tahun 47 ya. Kemudian ini agresi militer yang kedua ya, dan strategi gerilyanya. Nah, salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan Jenderal Sudirman adalah perang gerilya pada masa agresi militer Belanda kedua tahun 1948. Meskipun dalam kondisi sakit ya, beliau ya, sakit paru-paru yang serius ya, diambil paru-paru kirinya kalau nggak salah ya. Kalau cucunya itu pernah ke unsur juga Pak Gandung ya, Ganang Pak Ganang ya, itu juga paru-paru kanannya kalau anaknya, cucunya ya. Beliau tetap memimpin ya, luar biasa ya, sakit paru-paru ya, perang memimpin gerilya ya, dengan cara berpindah-pindah dari satu wilayah. Nah, perjuangan ini menunjukkan keteguhan ya, keberanian dan semangat pantang menyerah yang menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia. Ini yang paling terkenang ya, serangan umum 1 Maret 6 jam. Nah, Panglima Jenderal Sudirman ya, wafat pada 29 Januari 1950 ya, di umur 34 ya, akibat penyakit TBC yang dideritanya. Atas jasa beliau dianugerahi berbagai penghargaan oleh negara ya. Luar biasa, ada bintang sakti, ada bintang gerilya, ada bintang Mahaputra, dan bintang Republik Indonesia. Nah, beliau ini juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia, dan salah satunya namanya diabadikan menjadi Universitas Jenderal Sudirman. Nah, ini tentunya sejarah yang membuat ya kita selalu semangat ya, untuk meneladani nilai-nilai apa yang diperjuangkan beliau. Nah, beberapa hal ya yang perlu dipahami ya, rekan-rekan mahasiswa ya, setelah tadi sedikit sekilas ya tentang perjuangan beliau ya, ini kita masuk ke nilai kejuangan ya, merupakan konsep yang berkaitan dengan tentunya karakter ya, sikap ya, semangat perjuangan yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, nilai tersebut tercermin ya dalam beberapa karakter utama Jenderal Sudirman ya. Tentunya dia mempunyai nilai religius, memiliki iman dan ketakwaan yang kuat. Nah, ini fondasinya ya. Jadi dengan religi ya, kita mempunyai keimanan ketakwaan, kita terus semangat ya dalam apapun
hasilnya ya, artinya kita sudah berikhtiar ya, rekan-rekan ini semangat ya untuk kuliah ya. Ini dalam rangka untuk penguatan diri, dalam rangka untuk mengabdi ya. Jadi kita bisa niatkan ibadah. Yang kedua adalah pendidik, ya, pendidik ya, menjunjung tinggi intelektualitas dan pengetahuan. Yang ketiga adalah demokrat, menghargai perbedaan pendapat. Dan keempat adalah prajurit, disiplin, tegas, dan rela berkorban. Nah, nilai-nilai ini menjadi keteladanan ya bagi mahasiswa dalam kehidupan akademik dan sosial. Ini harapannya seperti itu. Nah, kemudian secara lebih sederhana, ya, nilai kejuangan Jenderal Sudirman dapat dirangkum dalam 4 karakter utama. Ya, karakter pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah kecerdasan intelektual, ketiga adalah kepedulian dan sikap saling menghormati, yang keempat adalah ketangguhan dan semangat pantang menyerah. Ya. Keempat nilai ini ya harus menjadi pedoman bagi mahasiswa unsur dalam menjalani kehidupan kampus dan kehidupan bermasyarakat. Ini tentunya sangat diharapkan sekali ya dengan mata kuliah jati diri unsur ya, kita akan mengambil keteladanan yang tentunya ini memberikan spirit kepada rekan-rekan mahasiswa ya, untuk untuk selalu mengingat ya, nah, tidak hanya mengingat ya, mengimplementasikan lah ya apa yang telah dilakukan ya Panglima Besar Sudirman ini dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dan mempertahankan dunia ya, karena tahun 48 kan sudah pasca kemerdekaan ya, Panglima Besar Sudirman turun lagi ya untuk ikut memberikan semangat ya dan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, saya kira itu ya. Untuk selanjutnya ini ada tugas terstruktur ini ya. Ya, jadi buatlah video singkat tentang implementasi nilai kejuangan Sudirman dalam kehidupan sehari-hari. Video berdurasi tidak lebih dari 5 menit dan diupload di sosial media. Ya, mungkin contoh kecil ya. Mungkin ini tugas nilai-nilai yang tadi ya, yang saya sampaikan tadi ya, ada kejujuran ya, seperti apa gitu ya. Ya. Oh ini, sorry, ini yang tugas kelompok ini ya. Ini tugas kelompok. Nanti ada tugas pribadi, nanti saya upload di Diro ya. Nanti rekan-rekan akan membuat tugas mandiri ya. Kalau ini saya kira ini tugas yang video kelompok itu ya. Ya, Anda nanti bisa sebentar. Oh beda ya. Oh iya benar juga nih ya. Ini nanti tugas beda ya. Jadi ada nanti bisa di akhir pertemuan ya, mungkin nggak harus hari ini ya, besok juga boleh ya. Mungkin 1 menit nggak boleh gitu ya, contoh implementasi nilai-nilai kejuangan ya
tugas mandiri ini beda dengan tugas kelompok saya kira ya, yang membuat sejarah perjuangan agak panjang ya, 10 menitan ya. Kalau ini memang tugas mandiri, Anda contoh-contoh ya, Anda contoh misalkan nilai-nilai kejujuran, nilai integritas itu seperti apa. Ya. Oke, saya kira itu ada pertanyaan rekan-rekan? Ya, kalau nggak ada, saya kira pertemuan hari ini sebelumnya ada yang belum absen ya, sebentar. Silakan yang belum absen.